Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Yudiko Surajati, SEMPA. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 9, yaitu perumusan strategi, strategi fungsional, dan pilihan strategi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Devi Sabrina Septi Chandra dengan NRP 20401058. Langsung saja, saya akan mempresentasikan materinya. Yang pertama yaitu ada strategi fungsional. Strategi fungsional adalah pendekatan yang dilakukan oleh area fungsional untuk mencapai sasaran, dan strategi korporat dan unit bisnis dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya. Yakni ini berkaitan dengan mengembangkan dan memelihara kompetensi khusus untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan atau unit bisnis. Selanjutnya yaitu ada orientasi strategi fungsional, ditentukan oleh strategi unit bisnis induknya. Sebagai contoh, unit bisnis yang mengikuti strategi persaingan diferensiasi melalui kualitas tinggi memerlukan strategi fungsional manufaktur yang menekankan proses penjaminan kualitas yang mahal daripada produksi volume tinggi yang lebih murah. Nah, jika strategi fungsional sumber daya manusia yang menekankan perekrutan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil tetapi mahal. Dan ada juga strategi fungsional pemasaran yang menekankan saluran distribusi menarik menggunakan iklan untuk meningkatkan permintaan konsumen daripada mendorong, menggunakan tunjangan promosi untuk pengencer. Namun, jika sebuah unit bisnis mengikuti strategi persaingan berbiaya rendah, serangkaian strategi fungsional yang berbeda akan diperlukan untuk mendukung strategi bisnis. Sama seperti strategi kompetitif yang mungkin perlu bervariasi dari satu wilayah dunia ke wilayah lainnya. Strategi fungsional mungkin bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, seperti itu. Slide selanjutnya. Di sini ada tentang strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran? Strategi pemasaran yaitu berkaitan dengan menetapkan harga, penjualan, dan distribusi produk. Menggunakan sebuah pengembangan pasar, strategi. Perusahaan atau unit bisnis dapat yang pertama yaitu merebut pangsa pasar yang lebih besar yang ada untuk produk saat ini melalui kejenuhan pasar dan penetrasi pasar. Atau yang kedua, mengembangkan penggunaan dan pasar baru untuk produk saat ini. Nah, dengan menggunakan pengembangan produk strategi, perusahaan atau unit dapat mengembangkan produk baru untuk pasar yang ada, atau mengembangkan produk baru untuk pasar yang baru. Misalnya, yang pertama yaitu menggunakan nama merek yang sukses. Untuk memasarkan produk lain, disebut perluasan merek, dan merupakan cara yang baik untuk menarik pelanggan perusahaan ini. Yang kedua yaitu untuk periklanan dan promosi. Misalnya, sebuah perusahaan atau unit bisnis dapat memilih antara strategi pemasaran, yaitu mendorong atau menarik, promosi perdagangan mencakup diskon atau penawaran khusus di dalam toko, dan atau potongan iklan yang dirancang untuk mendorong produk melalui sistem distribusi. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada strategi pemasaran lainnya berurusan dengan distribusi dan harga. Dan yang terakhir yaitu menentukan harga atau produk baru seperti itu ya. Lanjut, di sini ada strategi keuangan. Apa sih? Yaitu memeriksa implikasi keuangan dari opsi strategis tingkat perusahaan dan bisnis dengan mengidentifikasi tindakan keuangan. Nah, ini juga dapat memberikan keunggulan kompetitif melalui biaya dana yang lebih rendah dan kemampuan yang fleksibel untuk meningkatkan modal serta mendukung strategi bisnis.
Nah, jadi strategi keuangan biasanya mencoba memaksimalkan nilai keuangan perusahaannya, seperti itu. Ada juga menurut penelitian mengungkapkan bahwa strategi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh strategi diversifikasi perusahaannya, yaitu pembiayaan ekuitas misalnya lebih disukai untuk diversifikasi terkait, sedangkan pembiayaan utang lebih disukai untuk diversifikasi yang tidak terkait. Nah, selain itu, pengelolaan dividen dan harga saham merupakan bagian penting dari strategi keuangan perusahaan. Korporasi dalam industri yang tumbuh cepat seperti komputer dan perangkat lunak komputer seringkali tidak memungkinkan dividen. Nah, mereka menggunakan uang yang mungkin mereka habiskan untuk dividen untuk membiayai pertumbuhan yang cepat. Nah, jika perusahaan berhasil, pertumbuhan penjualan dan keuntungan tercermin dalam harga saham yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan modal yang besar ketika pemegang saham menjual saham biasa mereka. Seperti itu. Nah, next slide itu ada materi tentang strategi penelitian dan pengembangan. Strategi R&D berkaitan dengan inovasi dan peningkatan produk dan proses. Ini juga berkaitan dengan perpaduan yang tepat dari berbagai jenis R&D, yaitu dasar, produk, atau proses. Dan dengan pertanyaan tentang bagaimana teknologi baru harus diakses melalui pengembangan internal, akuisisi eksternal atau aliansi strategis, salah satu pilihan R&D adalah menjadi pemimpin teknologi, merintis suatu inovasi atau pengikut teknologi, meniru produk pesaing. Seperti itu. Dan Porter menyarankan bahwa memutuskan untuk menjadi pemimpin atau pengikut teknologi dapat menjadi cara untuk mencapai biaya rendah atau diferensiasi secara keseluruhan. Begitu menurut Porter. Nah, salah satu contoh penggunaan yang efektif dari pemimpin strategi fungsional R&D untuk mencapai keunggulan kompetitif diferensifikasi adalah Nike. Nike membelanjakan lebih dari kebanyakan industri pada R&D untuk membedakan kinerja sepatu atletiknya dari para pesaingnya. Nah, jadi dia tuh hasilnya produknya menjadi favorit para atlet karena seperti itu. Nah, jadi semakin banyak perusahaan yang bekerja dengan pemasok, mereka dapat membantu mereka mengikuti perubahan teknologi seperti itu. Dan dengan menggunakan aliansi teknologi, strategis adalah salah satu cara untuk menggabungkan kemampuan R&D dari dua perusahaan. Nah, pendekatan itu baru untuk R&D adalah inovasi terbuka, di mana perusahaan menggunakan aliansi dan koneksi dengan perusahaan, pemerintah, laboratorium akademik, dan bahkan konsumen untuk mengembangkan produk dan proses baru seperti itu. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Terima kasih.